Komputer. Saya hobi komputer. Gini ya, waktu SMP kelas 7 saya belum punya HP atau handphone. Kenapa kelas 7 saya belum punya HP? Karena saya jual. Darah skip. Waktu itu saya baru pindah kota dari Mars ke bulan. Nah, saya baru masuk SMP. Nah, waktu itu saya belum punya teman sama sekali. Satu pun saya nggak punya. Bukan nggak kenal ya, tapi saya malas lah bertemanan aja. Ya, karena gini ya, gue itu orangnya penyendirian lah. Nah, aku punya teman baik bernama inisial A lah ya. Aku gak mau nyebut nama lengkapnya. Aku kenal dia pas ngaji dan saya diajak sama dia ke warnet. Nah, karena saya gak tahu apa itu warnet, ternyata tempat komputer atau warung internet. Nah, waktu itu aku gak tahu sama sekali cara main komputer, tapi aku diajarin sama temen aku ini. Ya, walaupun cuman browsing internet doang sih, nggak ngapa-ngapain. Karena warnet yang gue tepatin itu bukan warnet gaming. Ya bisa sih buat gaming, tapi gaming standar aja gitulah. Nah, kedua harinya aku mulai suka main warnet nih, karena bisa nonton YouTube. Ya, aku suka main warnet bukan karena game sih, tapi video di YouTube atau di internet gitu, bisa apa aja. Ya, bisa nonton apa aja di YouTube. Nah, karena aku sudah sering main ke warnet sendirian, nah aku sudah paham betul soal main komputer, tapi saya belum bisa rakit komputer sendiri. Nah, kenapa saya bisa rakit komputer sendiri padahal masih SMP sih? SMP itu masih belum diajarin soal komputer lah. Di SMP ya kali diajarin 3% lah diajarin komputer. Ya pas ujian aja sih yang pakai laptop itu atau ujian nasional. Nah, kenapa saya bisa punya hobi sampai punya ilmu soal komputer waktu SMP? Ayo dah, aku kasih pertanyaan, ada 4 nih. A. Apakah karena saya kecanduan komputer? B. Apakah karena saya suka nonton YouTube? C. Apakah karena saya suka main warnet? D. Apakah karena saya pengen punya komputer sendiri? Jawabannya itu B. Karena saya suka nonton YouTube. Bisa jadi yang D sih. Apa karena saya pun pengen punya komputer sendiri gitu. Tapi ya udah, sama aja. Nah, gini, aku kan sering banget nih nonton YouTube. Dan aku sampai menemukan video di beranda YouTube, yaitu videonya itu rakit PC kere hore atau PC komputer. Nah, aku mulai tertarik nih sama video rakit PC murah. Ya, cuma budget 1 jutaan itu. Nah, aku udah mulai suka nonton gituan sampai aku pengen belajar soal PC atau komputer. Hanya nonton YouTube doang sih. Nah, pertamanya saya itu belajar soal rakit PC-nya doang sih. Belum instalasinya atau instalasi Windows atau programnya. Kalau di HP itu kan namanya Android kan. Nah, saya kan belajar komponen komputernya dulu. Untuk spek lengkapnya itu ada 8 komponen atau spare partnya yang harus aku punya itu atau harus kita beli. Itu ada 8 komponen yang wajib dibeli gitu supaya hidup lah komputernya. Nah,
saya sudah paham soal komponen atau spare part komputer. Nah, saya kira sudah bisa dipakai kalau sudah dirakit komputernya. Tapi ada tapinya nih. Ternyata belum bisa dipakai, harus diinstal program Windows-nya. Nah, saya kan belum tahu nih soal instalasi Windows-nya. Ya udah deh, aku searching di YouTube lagi gimana caranya instalasi Windows-nya. Dan aku belajar terus soal komputer selama 3 minggu. Saya sudah paham rakit komputer sampai ke instalasinya. Tapi tidak 100% saya paham soal rakit komputer. Nah, saya coba beraniin diri rakit komputer sendiri. Dan saya beli spare partnya ya. Dan pas saya beli itu sedikit tidak berjalan dengan mulus lah. Kenapa kok bisa gitu? Nah gini, pas saya mau beli itu gak ada duitnya lah, gitulah. Dan saya coba minta ke orang tuaku, ya mintanya itu sedikit ada rintangan lah. Ya harus debat terus alasan gini lah gitulah. Ya udah deh, pada akhirnya aku dikasih 600.000. Sebenarnya aku tuh minta 1 juta. Ya udah deh, aku terima aja daripada nggak dikasih ya kan. Nah, karena budgetnya cuman segitu, ya udah aku rakit PC yang speknya lumayan kurang gaming lah. Ya alias spek kentangnya lah. Nah, pas waktu itu saya sudah menemukan spare part komputernya ya sesuai di kantong aku lah. Dan terus aku beli deh. Nah, pas mau sampai barangnya ke rumah aku, masih ada masalah lagi nih. Masalahnya itu ada di alamatnya. Sedikit gak bener lah, cuman salah satu angka doang dong. Di alamat itu kan aku tulis 05, ternyata 05A, cuman beda 1 angka doang. Ya terus aku kebingungan dong, padahal udah sampai di kampung saya tapi belum nyampe ke rumah aku. Ya udah deh, aku cari paketnya itu ke kantornya. Nah, belum ketemu juga. Ya udah, aku pasrah aja deh waktu itu. Nah, pas waktu sore itu paketnya udah sampai. Tapi sampainya itu di tangan tetangga aku. Ya, rumahnya itu nggak lumayan jauh lah. Ya satu baris itu jalannya. Ya udah sih, ya alhamdulillah bisa sampai paketnya. Terus aku rakit komputernya. Pada akhirnya komputernya itu bisa Yaudah guys, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya guys. Oh ya, videonya itu masih ada video lanjutannya ya guys. Kalau aku dibuat semuanya tuh rasanya panjang banget lah ceritanya ya. Kalau aku dibuat semuanya ntar aku nggak jadi lah ya videonya itu. Ya bisa jadi aku males banget lah membuat video gitu, susah banget guys. Ya udahlah, maklumin aja kalau delaynya itu lama banget lah.